Nah, tema kali ini tuh saya coba angkat itu Indie Lombok tidak lagi ngerok. Wah, hasil ngobrol tadi malam sampai ngaburudul. Ngaburudul itu apa ya? Ngaburudul. Gimana ya Kang ya? Sama Kang Ari. Tapi seperti biasa halaman belakang selalu ditemani sama Kang Ari Julian. Kebetulan Kang Ari Julian juga sudah ada. Biar seru aja, ya Kang ya. Biar seru aja ya Kang ya. Kalau nggak ada Kang Ari itu nggak seru gitu kan ya. Tapi tanda tanya. Tanda seru. Bukan tanda seru, tapi tanda tanya sama Kang Ari itu ya. No Kang Ari no party. Ya, no Kang Ari no party gitu kan. Tapi agak ini juga ngomongin soal ini tuh kan Kang Ari juga sempat dicolek soal indie juga. Beliau ini sebagai indie juga ya Kang ya. Tapi kan akan lebih nanti ada ya yang khususon gitu ya. Apa ini? Adalah yang dimaklumatkan waktu itu di angkot itu waktu itu di angkot itu ada sebuah prasasti, itu angkot jurusan mana itu kan ya nggak tahu angkot jurusan mana itu. Nah, Cicahem ya Kang ya. Kiara Condong di Kiara Condong sama Kang Mukti bahwa Kang Ari dikultuskan. Pada saat itu Kang. Sekarang mungkin enggak. Udah pensiun belum? Mau pensiun. Udah dikasih. Tapi kan kita nggak ngebahas masalah itu ya Kang. Kita ngebahasnya adalah indie di Lombok Kang. Indie di Lombok, wah itu menarik sekali. Itu yang lebih penting, indie di Lombok. Tapi sebelum kita sama teman bincang saya Suradipa, gimana kalau misalkan dari Kang Ari dulu lah. Sambung-sambung nafasmu yang terputus, abad yang terbelah, melaris ribu sejarah, hijauan yang merah. Anak-anak rakit membelah ombak, dari samudra seberang melihat asa, melawan riak dari sak saksa, berlarilah melawan ombak. Itu hanya mimpi siang hari. Saksa, sejarah adalah masa depan, bukan masa lalumu. Saksa, matahari tak pernah menyisakan ini. Tempat berbagi hanya pada waktu alifin gandum. Siap, oke. Ya, terima kasih banyak Kang Ari. Ya, siap. Nah, udah tadi judul lagunya tuh adalah Sak-Sak. Betul ya Kang ya? Di album Pasca Fata Morgana. Melawan ombak. Kenapa ombak dilawan Kang? Nah, itu nggak tahu, ini puisinya Rianto Rambah. Oh iya, puisinya seseorang. Nah, kita masuk ke teman bincang ya Kang ya? Ya, siap. Saya akan membacakan sedikit profilnya dulu. Kebetulan di sini banyak sekali. Aduh, saya dikasih profilnya Kang. 3 lembar. Wah, Wih, gila. 3 lembar Kang. 3 lembar. Luar biasa Kang. Luar biasa di luar. Biasa di luar, nanti saya panggil lagi masuk. Nanti saya panggil lagi masuk. Ya. Atas nama Suradipa. Kebetulan dia lahir di Mataram Kang. Ya. Oktober 74. Wah. Dari SD, SMP sampai SMA di Mataram juga. Oh. Dan yang menariknya di sini ternyata pada tahun 1993 tercatat sebagai mahasiswa Institusi Seni Indonesia, isi Jogja berarti, mengambil program studi musikologi. Waduh, ini nih agak berat nih musikologi buat saya. Saya agak kurang juga soal musik. Apalagi ini musikologi, tapi bisa dibedah ini. Nanti kita disapu bersih. Ada beberapa experience dari Suradipa, dia sebagai anggota Yogyakarta Guitar Orchestra
tahun 1994. Ini 94 saya lagi ngapain ya Kang? Di sini juga ada gitaris terbaik. Wah ini nih, gitaris terbaik festival band antar perguruan tinggi se-Jawa Bali bersama Saint Band Yogyakarta. Itu tahun 94 sampai 97. Di 97 dia juga sebagai gitaris Anima Bass Band, aktif mengisi acara TVRI Yogyakarta, mengiringi beberapa artis seperti Mus Budiono, Trie Utami, dan Gito Rolis, dan lain-lain. Banyak banget ini. Masih di 97, gitaris Median Orkestra Yogyakarta. 97 juga jadi gitaris lagi, Balai Bagong Band Yogyakarta. Aktif juga reguleran di beberapa kafe ya. Oke. Ini 97 juga. Nah, ini nih sebagai pengisi acara Jazz to Campus tahun 97, tahun 98 mengisi track gitar 2 lagu sama Novia Kolopaking. Sayangnya nggak boom. Katanya nggak boom albumnya, kita boomin lagi sekarang. Kita boomin lagi nih sama Novia Kolopaking. Novianya yang kena bom. Dimarahin sama MH. Aduh. Nah ini pernah bermain trio bersama Dewa Bujana dan Balawan di salah satu program TV acara musik TVRI Stasiun Denpasar Bali. Itu tahun 2002. Tahun 2002, 2004. Nah, ini cocok kita ngebahas sebagai pergerakan ini nih di tahun 2004 ternyata Suradipa sebagai produser album kedua dan ketiga itu mah album kedua ketiga itu 2008 ya, Last Station Band Lombok. Ya, Last Station Band Lombok, tapi sebelumnya di tahun 2004 sebagai produser album indie 2 grup band asal Lombok, Virtual dan Daun. Juga beberapa juga ikut di festival jazz ya, di Lombok, di Bandung, di Papandayan, juga di Bali. Kalau saya bacakan satu-satu ini, aduh, Setahun nggak habis. nggak habis. Ini makanya di 2021 juga masih ada. Kemarin di Mandalika yang terakhir ya, beliau di Mandalika itu waktu Superbike, ada di Mandalika itu pengisi acara Mandalika Superfest. Tapi nanti kita akan share aja ke teman-teman. Pokoknya ini kita masuk ke teman bincang saya, Suradipa, kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana perjalanannya Suradipa. Ini ya, mic-nya. Boleh, silakan. Wah, lumayan nih kenceng nih suaranya. Iya. Temen anak main dulu waktu SD. Iya. Main apa? Main Main ini bola. ya. Main apa? Kelereng. Yo, main kelereng. Bener. Ini dia. Saya habis ngobrol kemarin, agak ngeblank juga soal apa ya temanya gitu ya. Akhirnya saya ngobrol sama sesepuh saya. Dikasihnya akhirnya nemu lah. Karena itu apa indie Lombok tidak ngerok lagi, gitu kan. Wah, itu anu juga tuh agak kepikiran juga saya begitu dikasih ini ya. Indie Lombok nggak ngerok lagi gitu. Bingung juga mau bahas apa ya rock gitu. Iya, tapi rocknya kan siapa gitu. Nah, itu rocknya siapa? Tapi sebelum kita ngebahas ke teman bincang kita Suradipa, gimana kalau misalkan saya pengen tahu Suradipa ini sebagai gitaris, produser, dancer, engineer, arranger ya? Iya. Arranger. Di luar dari kesibukan itu ngapain aja? Di luar dari bermusik ya? Ya, di luar dari bermusik. Bingung juga mau bilang ngapain gitu. Tapi ada sih aktivitas yang lain yang di luar bermusik ya. Menjadi orang belakang layar juga sih. Sekarang? Beberapa aktivitas terakhir kemarin itu salah satunya adalah melakukan riset tentang tapi itu kesenian juga ya. Tapi saya bukan bermain gitu ya, tapi melakukan beberapa riset. Dua konten risetnya adalah itu alat musik tradisi Sasak gitu. Yang satu yang disebut Kelenang Nunggal. Yang itu ternyata sudah ada sejak 1940 di sini. Alat musik itu. Alat musik itu dan masih ada ininya dan ternyata sudah terjadi regenerasi. Itu sangat bagus sih di Lombok Timur tepatnya. Di Lombok Timur ya.
di Dusun Kedondong itu. Di saya Dusun riset. Kedondong. Ah, Jadi sekarang sedang ada di balik layar untuk meneliti. sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kebetulan memang ada kerjaan dari BPNB, Badan Pelestarian Nilai Budaya yang untuk Indonesia Timur kan ada di Bali kantornya. Iya, iya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang satu lagi saya bersama tim gitu, kebetulan kami dipercaya untuk meriset juga salah satu kesenian tradisi juga, Sasak, yang namanya Barong Tengkok. Barong Tengkok ya. Ya, karena selama ini memang nggak familiar di umum nama-nama yang saya Ya. sebut tadi, karena memang jarang diangkat ya. Oh, gitu. gitu. Jadi itu risetnya. Salah duanya lah itu. Salah duanya. Ya, Salah dari- duanya. dari Betulnya beberapa- berarti 8. Iya, betulnya 8. Kalau salah 2 berarti betulnya 8. Nah, Gitu. Bli, kan saya juga ngobrol-ngobrol dulu untuk ngorek lebih banyak informasi, enggak lebih banyak sih, sedikit Bli, nggak Iya, terlalu iya. banyak. Kalau ngorek Bli juga tadi experience-nya dari tahun 1994 juga Itu sudah. kebetulan memang, jadi kalau ada misalnya kayak gini nih, diminta perform di mana gitu kan, itu kan wajib kalau Ya. kita sebagai ya sebutnya artis ya, Hmm. pelaku seni ya, artis kan. Jadi diminta perform di event mana, di event Ya. mana. Jadi saya memang udah siapin itu gitu Ya, loh. ya, betul. Kirim aja CV, Ya, ya. foto. Nah, foto yang saya paling ribet tuh Kenapa Bli? begitu diminta ada foto foto, ya? nggak Berarti- pernah foto Berarti yang serius gitu. nggak. Harus nge-hire fotografer. Iya. Oh, saya siap nanti. Gitu. Oke, Saya siap. siap. Tapi candid lah, candid. Candid, Nah, ya. gitu. Jadi akhirnya saya tadi malam tuh ngobrol-ngobrol mencari beberapa informasi lah sedikit tentang Bli gitu kan. Nah, ada sebuah perjalanan, sempat kita ketemu juga ya Bli ya. Waktu itu saya main ke rumah Bli. Nah, ternyata ada cerita soal indie. Oh ya. Nah, oke. jadi saya tuh kemarin tuh lagi ngomongin perjalanan musik Lombok, sebenarnya musik lokal Lombok dari masa ke masa nih, Bli. Oke. Mungkin kan Bli juga orang yang salah satu berkecimpung di dunia itu. Ya, Gitu kan. kebetulan. Apalagi tahun 2004 ya Bli ya, sebagai produser 2 band Virtual dan Daun. Nah, boleh nggak cerita bagaimana perkembangan musik Lombok dari era itu sampai Itu, sekarang? Gitu ya. Sedikit aja lah. Sedikit garis besarnya. Garis lah ya. besarnya aja. Jadi sebenarnya gini, 2004 itu adalah sebetulnya pada saat itu saya sedang refresh, pulang kampung untuk menunggu salah satu proyek yang memang saat itu kami sedang akan merilis album di Jogja bersama grup saya di Jogja dulu waktu itu, sambil menunggu kepastian kontrak dari label waktu Yeah. itu. Ya syukurnya nggak jadi gitu ya. Kok syukurnya nggak jadi? Ya, kalau itu jadi saya nggak di sini. Oh ya, sekarang. benar. Jadi 2004 memang kami bukan merencanakan, sudah clear semua project album dan kontrak sudah ada di kami gitu, tinggal tanda tangan. Cuman saya minta balik dulu pulang kampung gitu. Nah 2004 ketika nyampe di sini ternyata dipertemukan sama beberapa teman yang keluhannya adalah betapa sulitnya mereka untuk berkarya di sini. Oke. Pada saat itu gitu Pada ya. saat itu. Keterbatasan yang paling mereka keluhkan adalah mereka tidak punya modal untuk memproduksi Oke. album atau berkarya. Terus keluhan yang lain adalah mereka nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Oke. Nah, saya merasa sok jagoan waktu Ya. itu, sok menjadi hero gitu, Hero ya? pahlawan gitu Pahlawan. kan. Tapi nggak bawa gitar nggak? Bang? Enggak, Oh, bawa gitar. saya orang di belakang layar Oh, pada iya. saat itu. Tak iyain gitu loh, Oh. tanpa mikir panjang. Oke, saya bantu gitu, saya coba bantu. Gitu. Setelah itu baru pusing gitu loh. Setelah itu baru pusing. Iya, setelah bilang oke saya bantu. Nah setelah itu baru mikir, iya komputer nggak ada, Oke. alat rekam nggak ada, semua nggak ada. Oh. Gitu. Akhirnya nekat lah, karena mereka setiap hari datang diskusi tentang bagaimana mereka bisa dibantu untuk memproduksi album. Oke, jadi intinya adalah saya meminjam uang di orang tua saya pada saat itu. Alasannya? Nekat itu Kang, beneran nekat, minjam di almarhum bapak saya. Saya bilang, saya pinjam uang untuk Iya. untuk produksi apa ya, kamu mau buat apa, buat album gitu. Iya. Si virtual nih Iya, iya. ceritanya gitu. Ya akhirnya saya memproduksi virtual itu.
pada saat itu duit ini adalah untuk membeli seperangkat alat rekam lah. Iya, ya. Komputer, mic dan sebagainya. Nah, akhirnya kami mulai merekam demo, dikatakan demo lah pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu memang serba kebetulan dipertemukan sama beberapa teman yang aktif di radio. Oke. Nah, lagunya kita publish di radio pada saat itu. Radio. Karena belum ada duit untuk memproduksi kaset. Oke. Pada saat itu masih kaset 2004. Masih kaset ya. Ternyata mendapat respon yang sangat baik dari pendengar gitu Oke. rupanya. Sampai sering diundang untuk interview ya di banyak radio. Masih aktif banget radionya. Akhirnya menjadi challenge. Ya udahlah, nekat diproduksi kasetnya gitu. Dapat duitnya juga akhirnya terbantu karena seringnya mereka diperdengarkan karya mereka di radio. Teman-teman musisi yang lain merasa kepingin juga untuk merekam karya mereka. Jadi rumah saya itu menjadi studio dadakan pada saat itu. Pada saat itu. Ya, jadi banyak banget teman-teman musisi yang datang ke rumah dan merekam karyanya di studio gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Akhirnya mendapat biaya produksinya adalah dari teman-teman musisi yang rekaman. Nah, itu kan ada budget saya akhirnya dapat uang untuk memproduksi album. Album pertama virtual yang judul albumnya Masa Biru. Masa Biru ya. Masa Biru itu saya cetak sejumlah 2000 keping. 2000 keping kaset. Kaset. Masih kaset pada saat itu? Iya, 2000 keping dan sold out 2000. Sold out 2000. Ya. Di Lombok. NTB ya. NTB. Enggak, sebenarnya bukan NTB sih. Saya juga ngirim keluar. Ngirim kan. juga keluar. Teman-teman Lombok ada yang entah mereka sekolah di luar Lombok, entah mereka juga kerja di luar Lombok. Itu kami ada kirim juga keluar. Gitu. Berarti pergerakannya benar-benar independen pada independen. Jadi ya itu saya akhirnya belajar menjadi seorang manajer, belajar menjadi produser, belajar menjadi marketing ya di situ. Sendirian. Ada beberapa teman yang membantu. Pusingnya sendirian. Masalahnya yang pusingnya itu gimana cara balikin uang bapak saya? Iya. Itu ya. Iya, akhirnya sebenarnya untuk balikinnya ada. Tapi nggak dibalik-balikin. Ini kejujuran nih. Benar-benar ternyata nggak dibalikin. Semoga bapak saya di alam sana memaafkan saya. Amin. Ya, memaafkan. Tapi sedikit agak keluar gitu ya. Ketika minjem memang beli ngomongnya mau produksi ya. Oh iya, saya jujur bilang ke orang tua saya akan memproduksi itu. Ada sempat perdebatan gitu? Enggak ya. Karena kan ketika berbicara dilarang atau enggak, itu sudah terbukti bahwa ketika kuliah pun orang tua saya juga enggak terlalu melarang. Ya. Gitu. Tapi kan agak jauh ya sama ini ya. Sama jurusan beli musikologi ya kalau nggak salah. Iya. Tapi tiba-tiba akhirnya menjadi seorang manajer, menjadi produser ya, dan gitu. arranger. Lebih ke sisi ekonominya ya. gitu kan gitu. ya. Nah, dari virtual akhirnya ketemu lagi satu lagi Daun. Daun itu adalah salah satu memang juga grup sebenarnya produser itu saya dipaksa, posisi saya sebagai produser di albumnya Daun waktu itu. Jadi memang Daun sendiri adalah teman-teman atau adik-adik saya bilang yang datang ke studio pada saat itu juga ingin merekam karya-karyanya. Dan mereka sudah memiliki akhirnya posisinya adalah eksekutif produser, pemodalnya lah bilang gitu. Karena dilihat kedekatan saya dalam istilahnya apa ya, membantu adik-adik itu, akhirnya diminta sama sang eksekutif produser untuk Dipe, kamu aja deh yang jadi produser. Karena dipikir mungkin saya bisa membantu mereka dalam apapun gitu ya, di konsepnya gitu. Akhirnya saya jadi produser di situ. Dan di situ kami mencetak album pertama Daun sejumlah kalau nggak salah 6.000 keping. 6.000 keping. Dan sold out. Sold out juga. Ya. Yang pertama virtual itu ada 2.000 keping. Daun itu 6.000 keping. Dan itu sold out. Sold out. Dengan cara membagikan saja. Enggak, kami memang membangun tim pada saat itu. Akhirnya saya merekrut beberapa teman yang memang tugasnya adalah mendistribusikan si produk ini.
itu sampai kemana-mana, sampai ke Lombok Timur, sampai ke Sumbawa. Oke. Gitu. Tapi door to door. Iya. Door to door ya. Iya. Nggak, maksudnya nggak disimpan di sebuah. Ada. Ada juga. Ada. Memang beberapa toko kaset yang cukup legend di Lombok bilang. Salah satunya adalah Dedi Kaset tuh. Dedi Kaset. Namanya Dedi Kaset. Oke. Dia itu di Mataram Mall sekarang posisinya. Dulu Dedi Kaset tuh sangat terkenal. Sangat terkenal. Jadi yang keren dari perjalanan itu adalah setiap hari akhirnya kami harus mengantar tuh ke Dedi karena selalu habis setiap hari. Oke. Dia minta, awalnya tuh ragu mungkin ya. Ini apa ya gitu. Karena kami memang datang menawarkan. Oke. Ke toko kaset ya. Ke toko-toko kaset. Bisa nggak titip jual gitu. Pertama kami diragukan gitu. Oke. Laku nggak sih ini gitu kan. Akhirnya yang kami titip cuman jumlah sedikit. Tapi begitu besoknya udah habis, minta lagi, akhirnya di angka 50 sekali kami bawa 50 keping, 100 keping gitu. Jadi pada saat itu adalah radio ya? Benar, ujung tombaknya radio. Radio ya? Hanya radio pada saat, dan koran sih ya. Koran juga? Surat kabar. Oke, berarti itu benar Beli Dipe sama tim itu emang ngebangun gimana caranya si band indie lokal ini yang tadinya curhat ke Beli, tolong dibuatkan, tolong diproduksi gitu kan. Akhirnya menjadi ada visi, oh ini harus jadi atau kayak gimana? Iya, jadi akhirnya gini. Ketika itu akhirnya berpikir ada satu keasikan ya. Gitu. Sampai jujur bahwa saya hampir melupakan untuk bermain gitar pada saat itu. Karena saking asiknya ini ada sesuatu yang baru yang menarik gitu untuk dipelajari. Akhirnya memutuskan untuk ya udah stay di sini aja gitu, nggak usah balik lagi ke Jogja gitu. Akhirnya. Iya begitu. Berarti di tahun 94 barulah nggak 94 ya? 2004 ya. 2004 akhirnya. 2004 ya. Itulah awalnya si virtual. Kalau ngelihat antara beda Jogja dengan Lombok nih, pergerakan musiknya. Akhirnya apakah terinspirasi kah atau akhirnya wah di Lombok nih memang harus dibuat seperti ini gitu, akhirnya Beli memutuskan ya deh gue produce deh gitu, ya udah deh gue buat dah gitu. Iya, memproduce itu sebenarnya lebih kepada apa ya, sifat humanis kali ya. Bahwa ada sesuatu yang saya lihat saya merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Lebih ke situ sih. Nah, jadi lebih ke situ, bukan berpikir tentang bisnisnya dulu, enggak. Sama sekali enggak terpikir gitu. Hanya bahkan bilang menyanggupi pun itu karena asal ngomong itu, karena rasa itu tadi. Itu manis itu ya. Kasihan gitu kalau nggak dibantuin gitu. Hanya berpikir gitu aja. Nah ini saya juga dapat catatan nih, ada gerakan ini Lombok garis miring coretan musik Lombok. Itu dia apa lagi coretan musik Lombok ini? Beli situs coretan musik, coretan musik Lombok, situs coretan musik. Itu ya sayangnya sekarang masih off ya websitenya. Jadi coretan musik itu saya terlalu banyak ide kali ya. Nah kan harus begitu, Beli. Kan harus seniman harus banyak ide. Jadi berpikirnya gini, pada saat saya membuat coretan musik itu awalnya adalah karena ada satu bisa dibilang skill yang di luar musik saya yang saya punya gitu. Salah satunya adalah membangun website gitu. Hobi saya bermain di digital konsep itu memang muncul sejak di Jogja. Zaman era-era saya kumpul dengan para mantan hacker ya, bukan maksudnya hacker insaf gitu. Hacker insaf. Karena saya di Jogja bergaul sama siapapun gitu, termasuk adalah orang-orang yang hobi dengan digital, sistem digital. Disitulah saya belajar membangun website. Sampai di Lombok juga ketemu kakak saya, memang kebetulan orang desain gitu ya. Akhirnya saya belajar. Nah di situ saya berpikir ketika kita hanya berharap kepada publikasi sebuah berita khususnya musik, berharap hanya kepada tabloid atau surat kabar ataupun radio, itu saya rasa space-nya kok agak minim gitu ya. Saya kurang bebas untuk mengekspresikan itu dalam bentuk tulisan. Akhirnya saya buat website gitu.
coretan musik dan sosial medianya juga ada sih. Ada ya? Coretan musik. Oke, berarti situs coretan musik itu adalah website ya? Website. Website. Untuk saat ini sementara off dulu. Off dulu. Ya karena keterbatasan dana, karena semuanya kan pribadi itu saya Oke. bangunnya gitu. Oh, jadi sebuah pergerakan lagi ya yang bisa mengeluarkan kebebasannya di situ ya? Iya benar. Dibandingin daripada radio ataupun tabloid gitu ya? Iya pastilah. Ya, bener. pasti. Gitu. Itu banyak banget. Nah, kan ini balik lagi ke ini nih, yang ngerok dan segala macam. Nah nih. itu dia tuh. rock tuh. Idenya dari mana tuh? Idenya saya ngobrol dengan sesepuh. Saya juga nggak tahu tiba-tiba, oh ini kayaknya ngerok apa? Gitu ya? Saya kepikiran apakah pada masa itu, coba Kang Ari gimana? Apakah pada masa itu saya juga pernah ngedengar bahwa ada yang namanya grup musik yang legend juga namanya Reggie Clans. Reggie Clans. Nah, Oh iya ya iya. itu. Oke. Cuman saya baru satu gitu kan Yeah. yang saya tahu gitu kan, apakah memang pada masa itu musik-musik di Lombok itu adalah rock banget. Iya betul sih sebenarnya. Di era itu memang iya, kalau dikatakanlah bahwa si virtual dan daun itu juga ada balutan rocknya walaupun tipis ya gitu. Nah terus kemudian salah satu grup juga yang pada saat itu saya produserin juga yang namanya Last Station, memang grup rock sih. Last Station juga grup rock. Last Station. Nah memang di era itu trennya memang itu yang sedang tren, festival pelajar ataupun mahasiswa ataupun umum yang ada di Lombok pada saat itu sebagian besar didominasi oleh band rock pada saat itu. Nah, melihat fenomena ini sekarang bagaimana, Bli? Rocknya jadi semakin ditinggalkan atau masih ada yang di beberapa? Iya, sekarang sih pada demenan pakai celana panjang ya. Rocknya agak, iya kan gitu. Ya. Tapi memang saya nggak tahu ya. Kalau pribadi saya menganalisa bahwa tren itu selalu berputar. Oke. Saya sempat memprediksi beberapa tahun yang lalu, ini 2-3 tahun ke depan nih bakalan muncul nih lagi nih gitu loh, tren musik itu gitu di genre itu. Tapi belum terjadi juga sampai saat ini gitu. Oke. Memang sih pada saat itu benar-benar dominasi oleh rock, karakter musik yang ada di situ gitu. Oke. Di rock itu gitu. Ya, ini saya ngobrol tadi malam diskusi dengan sesepuh gitu ya, akhirnya rock gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Kang Ari? Iya betul, memang itu yang saya jadi saksi waktu itu tuh, yang memang melihat yang bisa dikenal itu memang rata-rata pasti rock semua. Iya benar. Ada Last Station, apa Reggie Clans, Infus. Iya benar. Ya. Ada lagi juga siapa? Yudi Oh Pasteur, iya, Pasteur. banyak sih memang banyak pada saat itu. Dan banyak, mungkin juga hubungannya dengan misalkan aliansinya orang-orang underground. Misalkan, betul, underground, iya mereka betul. kan punya produksi. Artinya di sini kalau bagi saya wajah rock itu memang sangat dominan. Iya, Apalagi betul. ada festival rock atau apa Iya, sebagainya. iya benar. Berarti itu Sampai satu fase itu ketika mulai berubah gitu. Iya. Berubah ya gitu. Oh. Jadi tapi sekarang akhirnya tadi sepakat ya bahwa betul. Berputar. Ya kita nggak tahu kapan ya tren itu akan hadir lagi. Gitu. Hadir lagi. Rock itu. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak pernah mati sih kalau menurut saya. Ya. Ada aja, cuman memang tidak mendominasi. Nggak ngedominasi gitu ya. Gitu. Oke. Nah sekarang kan lebih dipermudah nih, Bli. Sosial media, digital platform, yang gimana perjuangannya waktu dulu mungkin Kang Ari juga beli juga pada saat itu masih kaset, bagaimana promo dan bisa nggak bukan cerita ya istilahnya, bukan membandingkan gitu kan sebenarnya, apakah sekarang itu musisi-musisi sekarang itu lebih instan kan, tidak seperti yang dulu atau bagaimana nih, beli punya pandangan nggak untuk yang sekarang sama yang dulu gitu kan, sebagai pernah sesepuh. Jangan lah sesepuh, masih muda. Oke. Ini saya boleh silakan, minum nggak ya? Boleh minum, boleh ngerokok, mau ngerokok kalau mau boleh. Cuman rokok saya habis. Boleh minta tolong Mas Kiki, itu ada rokoknya. Bukan arak nih. Iya, ini air mineral. Boleh. Penonton. Kiki, boleh ambilin rokoknya, beli. Habis yang itu habis. Ini nih yang masih ada ini. Mau ini dulu nggak apa-apa, beli? Enggak. Santai nggak apa-apa. Gitu. Apa tadi ininya? Jadi fenomena sekarang. Iya, fenomena sekarang yang sebenarnya serba mudah, segalanya bener dimudahkan. sih.
kalau melihat itunya bahwa perkembangan teknologi informasi yang berkembang dewasa ini memang sangat plus minus sih, plus minus. Tapi jika berbicara tentang konteksnya adalah generasi muda yang berkarya, itu ya musik khususnya, saya melihat lebih banyak di Lombok ya, bukan Indonesia, karena saya nggak mengamati terlalu spesifik di luar gitu. Kalau di Lombok memang banyak minusnya yang terlihat ya gitu. Banyak minus? Iya, lebih banyak minusnya. Saya nggak tahu, ini perspektif saya aja. Oke. Gitu. Dalam artian gini, ketika sebelum di era digital itu terjadi, khususnya sangat maraknya penggunaan sosial media gitu ya, masih di era manual kita bilang gitu ya, manual itu karya itu begitu banyak. Era radio itu bisa dibilang yang rekaman di studio saya aja itu studio saya harus buka 24 jam. 24 jam? Iya, pada saat itu karena saking banyaknya saya nggak bisa stop itu gitu. Jadi rumah saya udah seperti bisa dibilang ya open house 24 jam gitu. Dan saya hanya tidur 4 sampai 3 jam per hari, itu setiap hari pada saat itu gitu. Saking banyaknya yang pengen punya karya. Nah, itu justru memang karena mereka tidak bias dengan informasi ataupun perkembangan yang mereka dapat dari sosial media pada saat itu. Mereka hanya setiap sore disajikan dengan nama acaranya di radio itu, salah satunya adalah Lokal Distro. Lokal Distro. Ya, salah satu radio yang cukup populer pada saat itu, GSP. Itu setiap sore memutar lagu-lagu indie sepanjang 1 jam. 1 jam. Itu, dan orang request. Setiap hari di request. Itu sangat men-trigger si anak-anak muda untuk mereka berkarya. Ya. Ada satu kebanggaan yang mereka dapatkan ketika karya mereka diputar di radio. Hanya di radio mereka bisa dengar itu, gitu loh. Hanya di radio, walaupun banyak radio gitu. Dan lebih asiknya lagi ketika ada yang request. Betul. Ya kan, sebenarnya saya punya strategi dulu. Sekarang saya bocorin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena udah lewat. Udah lewat ya Mas aja. Jadi strategi itu adalah yang saya terpikir secara spontan. Bagaimana membuat si karya ini menjadi trending istilahnya sekarang. Jadi pada saat itu kan memang radio menyiapkan kertas request. Yang kita mesti membeli. Kita beli loh itu kertas request. Pada saat itu berapa? Ya murah sih ya. Pada saat itu kalau nggak salah Rp1.000 atau Rp1.000. Nah, kita membeli beberapa kertas gitu. Oh ya, terima kasih. Membeli beberapa kertas request dan cukup banyak karena kami patungan gitu ya dengan teman-teman. Jadi yang merequest adalah ya mereka teman-teman sendiri ya. Gitu loh. Itu strategi yang kami pikirkan gitu. Jadi effort mereka untuk akhirnya karya mereka bisa didengar itu kan gede banget. Itu tidak terjadi sekarang. Tidak terjadi. Saya lihat gitu. Sekarang lebih ke share ya. Ya, karena begini, jika berbicara tentang sosial media adalah kita mesti paham dulu karakter si sosial media ini bagaimana. Gitu. Saya melakukan sedikit riset tentang sosial media, salah satunya adalah Facebook. Riset yang saya lakukan adalah begini. Setiap teman-teman anak muda itu akan bangga ketika mereka mengupload entah cover atau karya di sosial media mereka. Mereka mendapat like yang banyak. Dan yang men-share video mereka itu banyak. Itu proud buat mereka. Nah, saya berpikir terbalik. Pertanyaan saya, yang like siapa? Yang nge-share siapa? Apakah itu sistem yang saya gunakan di era request itu tadi? Gitu. Nah, itu kan problemnya. Nah, saya melakukan risetnya begini. Saya mengupload video ataupun informasi. Contoh deh, saya ngupload, saya akan podcast di sini. Saya upload di beranda, di timeline saya upload, cetek. Yang like sedikit, dikit banget yang like. Saya share di story. Tahu dong saya siapa aja yang ngelihat di story saya. 468.
Yang ngelihat di story. Yang ngelihat di story, yang like belum tentu. Paling 12. Oke. Nah, komparasinya begitu. Oh. Jadi jika ingin tahu bahwa karya kalian ditonton ataupun dikepoin sama teman-teman, jangan di situ. Jangan di beranda. Di beranda ntar aja. Ntar aja. Uploadnya. Oke. Di share di story dulu aja. Story. Lihat tuh berapa banyak yang ngelihat story. Gitu. Saya sampai ke situ berpikirnya gitu tentang sistem algoritma sosial media seperti apa, entah Facebook, Instagram, Twitter ataupun YouTube. Oke, jadi kalau misalkan dulu mah algoritmanya beli tiket, request gitu ya. Beli tiket request, sekarang mah algoritmanya di story Yes, gitu. Cuman enaknya sekarang bisa berapa story kan kalau dulu Betul. mah ya kan. Benar. Bisa banyak, kalau dulu ya satu tiket ya 1.000 perak. Iya, mungkin karena nggak ada beban kali ya. Maksudnya kalau dulu kan kami harus mengeluarkan duit untuk itu. Bukan hanya duit, kami harus datang dulu ke radio untuk mengambil tiketnya. Nah, sekarang kan di rumah aja udah bisa gitu. Misalnya saya membuat video karya saya pribadi gitu. Udah HP di sini, saya main, upload, udah tidak berinteraksi dengan siapapun. Interaksinya digital semua. Oke. Gitu. Nggak ada effortnya kurang. Kurang ya? Kurang. Nggak ada kesemangatan untuk pergi ke Iyalah. toko kaset, bawa kaset. Itu enggak. Nitip dong. Enggak dapat itu. Sekarang enggak dapat. Itu menarik juga ya Kang ya, seperti kita nitip bacang gitu atau nitip bacangnya nanti Benar. diambil gitu kan. Benar. Ini titip karya gitu. Mau laku mau enggak tahu. Lo itu senang banget loh ketika mendapatkan telepon gitu dari si penjaga ataupun si pemilik toko kaset. Ini kasetnya kita udah habis, bisa antar lagi nggak? Itu senang banget. Oke. Itu yang kita nggak dapat sekarang. Yang nggak dapat sekarang nggak ya? dapat itu. Oh iya. Sekarang kita, aduh. Wah viewnya baru 1.000. gitu. Ngelihat ada yang ratusan ribu. Iya, gitulah. Benar. Tapi fenomena pada saat itu kan menarik juga ya, Bli, untuk di akhirnya terciptalah dua itulah. Iya betul. Dua band itu sempat ke nasional kah? Maksudnya? Ya maksudnya sempat pergi ke jadi nasional kah atau enggak hanya di Lombok saja? Enggak sih. Teman-teman yang tergabung di grup Daun memang beberapa tahun kemudian sempat mencoba untuk hijrah ke Jakarta pada saat itu. Oke. Dengan mengganti nama ya. Namanya waktu itu kalau nggak salah Sayap. Sayap. Oh, ya. Sayap. Tapi akhirnya entah bagaimana perjalanan mereka di sana, mereka harus balik lagi ke. Jadi benar memang khusus dua band itu tuh hanya di NTB saja ya. Istilahnya mereka bermainnya di sana di event-eventnya di NTB saja. Iya, kalau eventnya memang kebetulan kita nggak sempat mikirin keluar, Kang. Di NTB aja kita udah sibuk banget ngatur schedule mereka. Wow. Banyak yang nggak kebagian gitu loh. Itu berarti sebenarnya potensinya besar dong. Gede banget. Jadi gini, saya berpikir begini. Pada saat itu salah satu yang menginspire saya adalah kebetulan saya punya saudara di Bali ya. Adik misan saya. Dia sangat aktif. Mungkin ada yang tahu Lolot band di Bali ya. Jadi grup band lokal berbahasa daerah. Bali. Itu boom juga. Di album pertama kalau nggak salah 300.000 keping ya dia laku. 300.000 keping? Yes. Wow. Nah itu sangat menginspire saya untuk Lombok harusnya bisa juga dong. Nah saya buktikan di virtual itu. Akhirnya ada satu momen yang membuat saya sangat bahagia adalah ketika Lolot di invite datang untuk perform di Lombok di Mayura pada saat itu. Saya bisa men-setting virtual dan Daun menjadi opening act-nya mereka. Gitu. Jadi ya tidak melulu bahwa kita berkacanya hanya dari skup NTB aja gitu. Kita juga bisa berkaca dari luar gitu, dari luar NTB gitu. Apa yang kita mesti adaptasi ya ini. Gitu, seperti itu. Tapi ya itu ngobrol-ngobrol lagi, ternyata potensinya besar juga ya. Kalau pada tahun 2008 pada saat itu ya. 2005 lah. 2005. Boomnya tuh 2005. 2005 berarti potensinya juga untuk nah tapi kalau ngelihat yang sekarang nih Beli gimana nih Beli? Banyak banget nih musisi-musisi indie juga yang bergerak sekarang. Tapi mungkin tidak sengebum dulu. Apa gini nih? ya. Apa nih Beli?
Menarik sih sebenarnya bahwa apa yang saya rasakan dulu ketika menjadi dipaksa menjadi seorang manajer, produser dan marketer, akhirnya bisa bilang gitu. Marketer. Iya, mau nggak mau itu harus jadi marketing kemana-mana gitu. Memang untuk mengurusi diri sendiri itu susah. Gitu. Misalnya saya pribadi, di saat saya berkarya sekarang, saya nggak punya manajer, saya nggak punya produser, walaupun akhirnya ketemu gitu. Ada sudah ada saya punya manajer, tapi mungkin saya belum publish gitu, manajer dan produser gitu. Nah, untuk mengurus diri sendiri itu betapa jauh lebih susah ketimbang kita diurusin sama si manajer begitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang di Lombok khususnya belum banyak yang menggunakan manajemen gitu ya. Belum banyak yang berpikir untuk memanage grup mereka secara profesional gitu. Kebetulan aja waktu itu posisi saya adalah manajer, jadi saya sangat memanage mereka gitu. Memang mereka sangat dipermudah dengan ada manajemen. Nah, mungkin yang sekarang perlu dipikirkan sama teman-teman musisi adalah mulai berpikir untuk siapa yang harus memanage saya. Nah, buktinya Kang Aris sekarang ada yang bantuin. Betul ya. Gitu kan. Bantu itu mah. Iya. Iya, secara tidak langsung menjadi manajer gitu. Gitu. Ya. Apakah karena kemudahan teknologi ini akhirnya mereka nggak perlulah manajer? Bisa jadi. Itu persentasenya saya bilang tahu ataupun tidak tahunya itu 30-70%. Mereka tidak tahu itu sekitar 70% tentang itu. Saya rasa begitu. Gitu. Jadi hasil obrolan saya dengan beberapa pelaku musik, mereka nggak sadar ternyata. Lebih ke situ, nggak tahu mereka. Gitu. How to manage your product. Gitu.